Hak cuti pegawai negeri sipil dan tenaga tidak tetap merupakan pemberian hak atas kewajiban yang telah dilaksanakan oleh seorang pegawai sebagai bentuk dari penerapan work-life balance guna menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Sosialisasi ini berdasar pada Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 486 Tahun 2015 tentang pedoman tata kelola tunjangan kinerja pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan. Surat Perjanjian Kerja antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Tenaga Tidak Tetap tahun 2021. Lampiran potongan honor tenaga tidak tetap tahun 2021. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti. Jenis-jenis cuti untuk PNS dan TTT. Cuti tahunan. Cuti besar. Cuti sakit. Cuti melahirkan. Cuti karena alasan penting. Dan cuti di luar tanggungan negara. Cuti tahunan merupakan cuti yang diberikan kepada pegawai dalam jangka waktu 1 tahun sebanyak 12 hari kerja di luar hitungan cuti bersama. Cuti tahunan berlaku untuk PNS yang telah bekerja minimal 1 tahun berturut-turut dan TTT yang telah bekerja minimal 1 bulan. Cuti tahunan merupakan cuti yang dapat diambil bertahap dengan minimal pengajuan 1 hari kerja dan pengajuan cuti dilakukan maksimal 1 hari kerja sebelum masa cuti. Cuti tahunan dapat ditambah 12 hari kerja jika digunakan di tempat yang sulit perhubungannya. Dalam cuti tahunan, jika terdapat sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja. Namun, jika hak atas cuti tahunan tersebut tidak digunakan karena adanya kepentingan dinas yang mendesak atau ditangguhkan, maka hak atas cuti tahunan dapat diakumulasikan 12 hari kerja di tahun berikutnya. Berikut simulasinya. Simulasi perhitungan cuti tahunan tanpa penangguhan. Cuti pada tahun 2019 tidak digunakan dan tersisa 12 hari kerja, sehingga cuti tersebut diakumulasikan ke tahun 2020 menjadi maksimal 18 hari kerja. Jika cuti tersebut tidak digunakan lagi di tahun 2020, maka jumlah cuti tahunan yang diperoleh adalah 24 hari kerja di tahun 2021. Simulasi perhitungan cuti tahunan dengan penangguhan. Cuti pada tahun 2019 yang tidak digunakan akan diakumulasikan ke tahun 2020 sebanyak 12 hari kerja, sehingga jumlah cuti tahunan pada tahun 2020 menjadi 24 hari kerja. Jika pada tahun 2020 digunakan 6 hari sehingga tersisa 18 hari kerja, di tahun 2021 jumlah sisa cuti yang berlaku paling banyak tetap 12 hari kerja, sehingga total jumlah cuti yang dapat diambil di tahun 2021 sebanyak 24 hari kerja. Untuk prosedur pengajuan cuti, pegawai dapat mengajukan permohonan cuti ke atasan langsung. Atasan langsung akan memberikan pertimbangan atas permohonan cuti pegawai kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, di mana pejabat yang berwenang akan menyetujui atau menolak cuti pegawai. Pengajuan cuti tahunan untuk PNS dapat melalui SISDM, sedangkan untuk TTT menggunakan formulir dari SDM.
Untuk prosedur penangguhan cuti tahunan, pegawai dapat mengajukan penangguhan cuti disertai dengan alasan penangguhan cuti ke atasan langsung. Atasan langsung akan memberikan pertimbangan atas penangguhan cuti pegawai kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, di mana pejabat yang berwenang akan menyetujui atau menolak penangguhan cuti pegawai. Penangguhan cuti tahunan diajukan 1 bulan sebelum akhir tahun berjalan, namun untuk PNS sudah otomatis ditangguhkan melalui SISDM. Pada saat mengambil cuti tahunan, tidak dikenakan pemotongan gaji maupun tunjangan. Cuti besar merupakan cuti selama 3 bulan berturut-turut yang tidak dapat dipisah waktu pengambilannya. Cuti ini hanya diperuntukkan bagi PNS yang sudah bekerja 5 tahun secara terus-menerus. Cuti ini tidak bersifat akumulatif, sehingga tidak dapat digabungkan dengan cuti besar 5 tahun setelahnya. Pada saat mengambil cuti besar, sisa cuti tahunan di tahun sebelumnya masih berlaku. Untuk prosedur pengajuan cuti besar, pegawai dapat mengajukan permohonan cuti ke atasan langsung. Atasan langsung akan memberikan pertimbangan atas permohonan cuti pegawai kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, di mana pejabat yang berwenang akan menyetujui atau menolak cuti pegawai. Pengajuan cuti besar dapat dilakukan melalui SISDM dan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan cuti. Untuk cuti besar, terdapat pemotongan tunjangan kinerja 2,5% per hari atau 50% per bulan dan tidak berhak atas tunjangan pejabat tertentu. Cuti sakit merupakan cuti yang diberikan kepada PNS dan TTT yang menderita sakit, mengalami kecelakaan dalam tugas, serta mengalami gugur kandungan. Untuk sakit atau kecelakaan, mendapatkan hak cuti hingga 1 tahun, sedangkan gugur kandungan dapat mengajukan cuti maksimal 1,5 bulan. Untuk cuti sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari, wajib melampirkan surat keterangan dokter sebagai syarat cuti. Untuk cuti sakit lebih dari 14 hari, wajib melampirkan surat keterangan dokter pemerintah dan rekam medis sebagai syarat cuti. Untuk cuti sakit yang melebihi batas 1 tahun, dapat ditambah hingga 6 bulan atas dasar pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan. Untuk prosedur pengajuan cuti sakit, pegawai dapat mengajukan permohonan cuti kepada atasan langsung. Atasan langsung akan memberikan pertimbangan atas permohonan cuti pegawai kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, di mana pejabat yang berwenang akan menyetujui atau menolak cuti pegawai. Pengajuan cuti sakit PNS dapat dilakukan melalui SISDM. Untuk TTT menggunakan formulir dari SDM. Dan pengajuan cuti sakit ini dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah pelaksanaan cuti. Pemotongan tunjangan akibat cuti sakit. Untuk PNS, cuti sakit rawat inap tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja. Untuk cuti sakit rawat jalan, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% per hari. Cuti sakit masa pemulihan setelah rawat inap, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja 2% per hari setelah hari ketiga. Untuk TTT, cuti sakit rawat inap tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja. Cuti sakit rawat jalan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 60.000 per hari untuk dokter part-time, 64.000 per hari untuk perawat, 71.000 per hari untuk dokter full-time, dan 56.000 per hari untuk tenaga tidak tetap lain selain medis. Cuti melahirkan diberikan kebijakan waktu 3 bulan untuk PNS dan 2 bulan untuk TTT bagi pegawai atau tenaga kerja wanita yang akan melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga. Dengan syarat, melampirkan surat keterangan dokter atau bidan yang mencantumkan hari perkiraan lahir. Cuti melahirkan bagi PNS dilaksanakan 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan, sedangkan TTT 1 bulan sebelum dan 1 bulan setelah melahirkan. Apabila melebihi waktu tersebut tidak masuk tanpa memberikan keterangan apapun ke atasan, maka pegawai atau tenaga kerja tersebut dianggap tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Untuk prosedur pengajuan cuti melahirkan, pegawai dapat mengajukan permohonan cuti ke atasan langsung. Atasan langsung akan memberikan pertimbangan atas permohonan cuti pegawai kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, di mana pejabat yang berwenang akan menyetujui atau menolak cuti pegawai. Pengajuan cuti melahirkan PNS dapat dilakukan melalui SISDM, sedangkan TTT menggunakan formulir dari SDM, dan dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum masa cuti melahirkan. Pemotongan tunjangan akibat cuti melahirkan. Untuk PNS, persalinan pertama dan kedua tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja. Persalinan ketiga dikenakan pemotongan tunjangan kinerja 2% per hari. Untuk TTT, persalinan pertama dan kedua tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja. Persalinan ketiga dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar Rp60.000 per hari untuk dokter part-time, Rp64.000 untuk perawat, Rp71.000 per hari untuk dokter full-time, dan Rp56.000 untuk tenaga tidak tetap lain selain medis. Cuti karena alasan penting. Diberikan maksimal 1 bulan per setiap alasan penting. Diberikan kepada TTT yang mengalami musibah yang menimpa istri atau suami, anak, orang tua, dan mertua. Diberikan kepada PNS yang mengalami hal seperti ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, menantu, mengalami sakit keras atau meninggal dunia, mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal dunia, melangsungkan pernikahan pertama, mengalami musibah kebakaran atau bencana alam, pegawai laki-laki yang istrinya melahirkan dengan operasi sesar, PNS yang ditempatkan pada perwakilan RI yang rawan guna memulihkan kondisi kejiwaan. Untuk prosedur pengajuan cuti karena alasan penting, pegawai dapat mengajukan permohonan cuti ke atasan langsung. Atasan langsung akan memberikan pertimbangan atas permohonan cuti pegawai kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, di mana pejabat yang berwenang akan menyetujui atau menolak cuti pegawai. Pengajuan cuti karena alasan penting bagi PNS dapat dilakukan melalui SISDM, sedangkan TTT menggunakan formulir dari SDM. Pengajuan cuti karena musibah maksimal 3 hari kerja setelah musibah berakhir. Pengajuan cuti karena menikah maksimal 10 hari kerja sebelum pernikahan. Cuti karena musibah dan melangsungkan pernikahan yang pertama tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja untuk 8 hari kerja dalam 1 bulan. Setelahnya, dikenakan pemotongan 2% per hari. Cuti selain karena musibah dan melangsungkan pernikahan yang pertama, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 3% per hari. Cuti di luar tanggungan negara. Mendapatkan waktu selama maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga paling lama 1 tahun. Diberikan kepada PNS yang telah bekerja selama 5 tahun secara terus-menerus serta tidak dalam proses pemeriksaan dugaan kasus pelanggaran disiplin. Cuti di luar tanggungan negara ini dapat diberikan kepada PNS yang memiliki alasan mendesak seperti mengikuti atau mendampingi suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri. Mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau di luar negeri, menjalani program untuk mendapatkan keturunan, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami atau istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus, mendampingi atau merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur, melaksanakan persalinan keempat bagi PNS wanita. Untuk prosedur pengajuan cuti di luar tanggungan negara, pegawai dapat mengajukan permohonan cuti ke atasan langsung. Atasan langsung akan memberikan pertimbangan atas permohonan cuti pegawai kepada Sekretaris Jenderal, di mana Sekretaris Jenderal akan menyetujui atau menolak cuti pegawai setelah berkoordinasi dengan BKN melalui Biro SDM. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dibebas tugaskan dari jabatannya kecuali persalinan keempat dan seterusnya.
masa kerja PNS selama melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan. PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri kembali secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum selesainya masa cuti kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro SDM. Jika tidak, akan diberhentikan dengan hormat. Penempatan PNS setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara merupakan kewenangan Sekretaris Jenderal BPK berdasarkan usulan dari Kepala Biro SDM. Pengajuan cuti di luar tanggungan negara minimal 3 bulan sebelum cuti. PNS yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara tidak berhak menerima penghasilan dari negara. Ayo, gunakan hak cutimu dengan bijak.